warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini terus istiqomah sampai yaumil qiyamah, atau paling tidak sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung momennya adalah masih momen Maulid, momen kelahiran baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik yang kalau kita lihat daripada momentum Maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mungkin kita pernah bertanya, kenapa sih hari lahirnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi hari yang istimewa, terutama di kita kalangan umat muslim? Karena memang begini Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya meninggal dalam keadaan baik, yang bisa menjamin dirinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah kalau orang biasa. Tidak ada. Kita kan tidak bisa menjamin diri kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kan sebagian kelompok orang ini kemudian yang dirayakan kalau kaitannya dengan orang yang baik ini biasanya adalah peringatan 1 tahun mengenang wafatnya fulan. Ada yang demikian, karena memang tidak ada orang yang tahu apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Tidak ada jaminan. Makanya ketika berbicara tentang haul misalkan, maka yang dijadikan patokan ini adalah hari meninggalnya. Ini manusia secara umum. Tetapi ketika dinisbatkan kepada baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa yang diperingati maulidnya? Karena sejak lahir baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diperkenalkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai orang yang akan membawakan kebaikan-kebaikan, menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Allah sendiri yang memperkenalkan kepada kita semuanya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu sekalian wahai umat manusia, rasulun min anfusikum, seorang utusan yang diutus dari jenis kalian semuanya, dari kalangan manusia. Kemudian Allah katakan sifat yang dibawa oleh Rasul itu azizun alaihi ma anittun, yang punya empati tinggi terhadap apa yang dirasakan oleh kalian semuanya. Ketika umatnya itu menderita, Rasul akan jauh lebih merasa menderita. Ketika umatnya kesusahan dan kepayahan, maka Rasul akan jauh lebih merasakan hal tersebut, karena beliau adalah seorang utusan yang memiliki empati tinggi kepada umatnya. Harisun alaikum, perhatian kepada kita semuanya, memperhatikan agar kita ini tetap berada di jalan yang lurus, tetap berada di jalan yang benar sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaihi ma anittun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kemudian memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, rauf, lentur hatinya, peka terhadap orang mukmin, dan juga disertai dengan kasih sayang. Ini luar biasa Al-Quran memperkenalkannya. Jadi sejak lahir itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai seorang nabi pasti akan dijamin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kan kelahirannya para nabi, bukan hanya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kelahiran yang selalu diperingati oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus kita ketahui.
Kemudian yang kedua, di dalam sejarah Islam, baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan apresiasi yang positif kepada siapapun di antara kalangan sahabatnya yang memuji baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Kanjeng Nabi ini gemar pujian kita, gemar pujian para sahabat, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad yang artinya terpuji, terpuji di dalam segala hal yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapapun yang mencela baginda Kanjeng Rasul, beliau tetap terpuji karena kemuliaannya diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa merendahkannya, termasuk baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau kita melihat misalkan, kenapa di dalam Al-Quran ya, celaan daripada orang kafir Quraisy, ejekan yang disematkan kepada baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang kafir Quraisy itu kan sahirun. Jadi Nabi ini kan dianggap sebagai tukang sihir. Ini adalah pilihan yang paling tepat yang digunakan oleh orang kafir Quraisy. Maka di dalam Al-Quran ketika baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, para pembesar Quraisy selalu mengatakan Muhammad ini adalah tukang penyihir. Nah, julukan ini diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa alasan, Bapak Ibu sekalian. Ini melewati sebuah seminar besar. Jadi pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah kumpul di satu tempat yang menjadikan tempat pertemuan rutin mereka. Nah, tempat ini di dalam istilah Arab kan disebut dengan yang namanya Darun Nadwah. Ya, kalau kita ini kan kalau punya tempat perkumpulan biasanya disebut dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau RT RW punya tempat ada balai pertemuan, nah itu namanya Darun Nadwah. Kumpul di situ para pembesar Quraisy, kemudian merapatkan. Ada yang mengusulkan, gimana kalau Muhammad ini kita jatuhkan dengan kita katakan sebagai orang yang berbohong. Mereka awalnya memilih kata itu, Muhammad itu membohong, hanya membohongi kita semuanya. Kemudian para pembesar yang lain juga mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menjuluki Muhammad sebagai pembohong sementara kita yang telah memberikan ia gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tidak masuk akal. Kemudian di dalam sejarah hidupnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kita mendengar daripada mulut mulianya beliau perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak pernah sama sekali. Makanya yang satu riwayat yang paling terkenal, ketika baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang Mekah ya untuk menyampaikan dakwah pertamanya, Kanjeng Rasul kan mengatakan, wahai bangsa Mekah, andai kata saya mengabarkan kepada kalian semuanya, anna fi warai hadal jabal, di balik daripada gunung ini ada tentara yang ingin menyerang kalian semuanya. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian semuanya akan membenarkan ucapanmu? Semua orang yang hadir pada saat itu mengatakan, bala ma jarrabna 'alaikal kadhiba ya Muhammad. Tentu kami percaya kepada ucapanmu ya Muhammad, karena selama ini belum pernah terbukti engkau berbohong kepada kami semuanya. Nah, ini pada awal dakwah saja orang-orang kafir Quraisy mengatakan ma jarrabna 'alaikal kadhib. Kami belum pernah tahu engkau berbohong kepada kami ya Muhammad. Akhirnya dipilih kata yang lain. Gimana kalau kata in huwa illa majnun, in huwa illa bihi jinnah. Mungkin Muhammad gila. Kita katakan saja kalau Muhammad ini adalah orang yang majnun. Buntu lagi kemudian mereka mengatakan, bagaimana mungkin ada gangguan kejiwaan di dalam diri Muhammad, sementara beliau adalah orang yang bisa menyelesaikan perselisihan di antara kita pada saat prosesi perbaikan Ka'bah Al-Musyarrafah.
Waktu itu kan para pembesar kabilah ini kan hampir saja saling bunuh membunuh karena berebut siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya kembali ketika terjadi renovasi Ka'bah. Datang Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi yang brilian yang belum pernah terpikirkan di dalam pikiran daripada orang kabilah Arab waktu itu. Datang dengan sejarik selendangnya atau sorbannya, kemudian ditaruhlah Hajar Aswad tersebut di tengah sorban. Lalu Kanjeng Rasul menyuruh para pemimpin kabilah untuk memegang ujung daripada sorban tersebut, lalu dibawa secara bersama-sama untuk diletakkan pada tempatnya. Yang meletakkan pada tempatnya adalah Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buntu juga, tidak mungkin kita mengatakan Muhammad ini sebagai orang yang gila, majnun. Akhirnya singkat ceritalah kemudian pemilihan kata sahir sebagai seorang penyihir inilah yang paling tepat. Ya, karena apa? Karena memang Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW selalu memiliki daya tarik tersendiri. Ya, daya tarik bukan hanya di dalam segi maknanya saja, tetapi karena memang gaya bahasa Al-Quran yang jauh lebih indah daripada sastra-sastra Arab buatan daripada manusia. Disitulah kemudian mereka tidak menemukan sama sekali titik kejelekan daripada baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, jemaah sekalian, untuk mencari titik-titik jelek, titik-titik yang tidak baik di dalam diri Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mereka temukan. Makanya kan dalam sejarah Islam, satu ejekan yang disematkan kepada baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selain beliau dikatakan sebagai seorang penyihir, beliau itu sering disebut dengan Abu Kabsyah. Jadi kenapa dikenal dengan Abu Kabsyah? Karena begini, orang kafir Quraisy itu melihat ketika baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, ini kan tradisi daripada orang Arab ini mencari pengasuh sekaligus orang yang menyusui daripada anak balitanya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicarikan pengasuh oleh orang tuanya, yaitu Sayyidah Siti Aminah, dan juga oleh keluarganya. Kan biasanya ketika ingin mencari pengasuh, orang-orang kaya Mekah ini kan memanggil orang-orang pedalaman. Karena kenapa? Karena orang pedalaman itu orang yang masih murni, orang yang kalau boleh dikatakan belum terlalu banyak melakukan kemaksiatan sebelum datangnya Islam ini. Orang yang kulturnya itu masih murni, tidak bercampur dengan budaya-budaya negatif. Maka orang Arab yang berada di perkotaan ini, tradisi mereka ini kan menyusukan putra-putrinya ke orang-orang pedalaman. Tradisi orang Arab waktu itu. Lah, kebetulan baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat seorang pengasuh yang diberi nama, yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, orang baik. Kebetulan suami daripada Halimah As-Sa'diyah ini kan punya profesi pengembala kambing. Wajar waktu itu, karena memang orang pedalaman ini kan tidak ada profesi lain kecuali pengembala kambing. Maka dari situlah kemudian baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan Abu Kabsyah. Kabsyah itu kan kambing gitu. Karena nggak ada sisi jelek. Dilihat daripada nasabnya tidak ada kejelekan sedikit pun, dimulai dari jalur ayahnya, daripada jalur ibunya. Nasab-nasab baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang terjaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjadu sonan lismihi tarakus sifah hawalam
yaqibu aruhu wa lam ya'ibu aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Dimulai daripada ayahnya Abdullah, Abdul Muthalib, ke atas Hashim, Abdul Manaf, sampai Lu'ay, di atasnya lagi Kilab, Inanah, Lubai, dan lain sampai tembus kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai tembus kepada Adnan, sampai sambung kepada Nabiullah Sid, Lut, kemudian Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sambung semuanya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mulia, maka tidak ada sisi kejelekan di dalam diri baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy waktu itu kebingungan. Jangankan dari sisi jasatiyah, dari sisi nasab, hal-hal yang menurut kita itu adalah sesuatu yang hina, tetapi ketika hal tersebut disematkan kepada baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu yang istimewa. Contoh, kalau kita berbicara tentang air ludah, Bapak Ibu sekalian, air ludah itu menurut jenengan istimewa atau tidak? Air ludah tidak ada istimewanya. Kalau di hadapan kita air ludah itu kan sesuatu yang menjijikan mungkin Bapak Ibu sekalian, betul? Tetapi kalau dinisbatkan kepada baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ludahnya beliau wangi, ludahnya beliau ini mengandung keistimewaan tersendiri. Bahkan di dalam beberapa riwayat, misalkan dalam riwayat dari Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala, ya, ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mau pergi menuju perang Khaybar, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkata, la'utiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kata Kanjeng Rasul, besok untuk perang Khaybar ini saya akan memberikan pimpinan daripada perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul juga mencintai orang tersebut. Para sahabat kemudian mereka berharap kalau dirinailah nanti yang dipilih oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang pagi hari, ternyata yang dicari ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Kata baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali sedang sakit mata ya Rasul, panggil ke sini. Dipanggil kepada oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian melihat Sayyidina Ali itu sakit mata, diludailah mata daripada Sayyidina Ali tersebut oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu sakit mata Sayyidina Ali menjadi sembuh. Istimewa karena ludahnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, seorang pakar qiraat Al-Imam Nafi' Al-Madani. Jadi beliau ini kalau membaca Al-Quran ini selalu tercium bau harum dari mulutnya. Al-Imam Nafi' Al-Madani, ya, riwayatnya Nafi'. Jadi riwayat daripada Nafi' Al-Madani dengan dua rawinya tentunya. Ini ketika membaca Al-Quran itu selalu tercium bau harum dari dalam mulutnya. Para sahabat-sahabatnya kemudian bertanya, ya Syekh, kenapa panjenengan ini memiliki bau yang harum setiap kali melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya Syekh? Apa gerangan? Imam Nafi' kemudian menjawab, saya mimpi bertemu dengan baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi saya Kanjeng Rasul meludahi bibir saya. Maka sejak itulah saya ketika membaca Al-Quran itu bisa mengeluarkan bau yang harum. Kisahnya mutawatir dan masyhur karena memang diriwayatkannya dari Imam Nafi' radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, salah seorang periwayat daripada Al-Qiraah As-Sab'ah Al-Mutawatirah, qiraat 7 yang mutawatirah yang sampai sekarang keberadaannya masih terus dibacakan oleh umat muslim sampai sekarang. Jadi qiraah Sab'ah itu, jenengan kan belum pernah belajar qiraah sab'ah Bapak Ibu sekalian, beres mboten? Di sini di Purwokerto yang qiraah sab'ahnya bagus itu Ustadz Sofwan gitu. Jadi malam saya ngaji di pondoknya itu. Jadi Ustadz Sofwan Mubarak itu qiraah sab'ah luar biasa.
Lah ini Imam Nawawi harum mulutnya karena ludahnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keringatnya Kanjeng Rasul kalau kita bandingkan dengan keringatnya kita sama. Pada umumnya itu kan barang yang bisa jadi kalau itu muncul dalam diri kita kemudian tercium oleh orang lain, itu kan menjadi cacat tersendiri bagi kita. Loh, itu si bapak kadang si ganteng tetapi bau elek. Nah itu cantik si cantik, tapi kalau nggak pakai deodoran itu ya sudah ya, dicium dari jarak 1 meter itu rasanya nggak karuan. Nah, sehebat-hebatnya orang kalau sudah keringatnya bercucuran, maka disitulah celahnya akan muncul. Beda dengan baginda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringatnya memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan jauh lebih harum daripada minyak misik. Baginda Kanjeng Rasul. Makanya dalam satu riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, beliau menceritakan ketika baginda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir di rumahku waktu itu dalam siang hari menjelang waktu zuhur, Kanjeng Rasul mampir di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Tiduranlah baginda Kanjeng Rasul di risbangnya Anas bin Malik. Mengetahui baginda Kanjeng Rasul ya karena memang waktu itu kan menjelang waktu zuhur ini kan panas. Tidur di atas tikar, di atas risbang dalam keadaan panas, bercucuran keringatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Sulaim, ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik ini mengambil sebuah botol lalu dijadikan alat untuk apa? Untuk memasukkan keringatnya Kanjeng Rasul ke dalam botol tersebut, yaitu tikar tempat baginda Kanjeng Rasul tidur. Karena kena keringatnya diberas oleh Ummu Sulaim kemudian disimpan. Dari saat itu kemudian baginda Kanjeng Rasul mengatakan, "Mada tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Yang kau lakukan itu apa ya Ummu Sulaim? Dijawab oleh Ummu Sulaim, "Aku jadikan keringat panjenengan ini sebagai minyak wangi." Gitu. Jadi kalau mau wangian itu justru pakai keringat, ibu bapak sekalian. Jadi jenengan kalau pengen wangi pakai keringat saja, tidak apa-apa. Tapi ini adalah keringatnya baginda Kanjeng Rasul. Wa kana atyabu minal misk. Kata Ummu Sulaim, ini jauh lebih harum daripada minyak misik, kata Ummu Sulaim. Keringatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita melihat tentang keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah ditiru oleh musuh daripada baginda Kanjeng Rasul. Dulu di Mekah ini ada salah seorang yang ingin menjadi tandingannya Kanjeng Nabi Muhammad. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika Nabi Muhammad ini mengaku sebagai seorang nabi, Musailamah Al-Kadzdzab juga dipromosikan. Jadi ada promosi nabi juga waktu itu. Akhirnya mempromosikan dirinya sebagai seorang nabi. Melihat nabi punya keistimewaan yang tadi, ya, ketika ludahnya diludahkan kepada mata orang yang sedang sakit, maka sembuhlah mata tersebut. Nah, ini dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayatun Nihayahnya, beliau mengatakan demikian. Musailamah Al-Kadzdzab mendengar Kanjeng Rasul bisa menyembuhkan orang yang buta dengan ludahnya, maka beliau memanggil siapa orang yang dalam keadaan sakit mata, disuruh untuk mendekat kepadanya. Ikut-ikutan seperti baginda Kanjeng Rasul, diludahi orang tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata ketika diludahi matanya oleh Musailamah Al-Kadzdzab, bukannya sembuh, orang tersebut malah jadi buta. Nah, ini namanya istidraj. Nah, Ibnu Katsir yang bercerita, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memegang makanan, maka makanan tersebut akan bisa menjadi banyak. Dalam satu riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu taala, ketika baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membuat parit Khandaq beserta dengan para sahabatnya, di saat itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kelaparan yang luar biasa. Dalam satu riwayat sampai beliau itu mengikatkan sebuah batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Sahabat Jabir melihat hal tersebut, pulang
memberitahukan kepada istrinya, kemudian berkata, ada apa yang bisa kita masak untuk Nabi dan juga beberapa orang sahabatnya, wahai istriku. Akhirnya beliau mengatakan, ada inilah beras kurang lebih satu sok ini kan 3 kilo kurang nih, 2,8 on. Saya kira ini cukup untuk 10 lah orang sahabatnya baginda Kanjeng Rasul. Nanti lauknya kebetulan saya punya cempek, punya anak kambing kecil itu. Mari kita masak untuk Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai masak, baginda Kanjeng Rasul diberitahu oleh Sayyidina Jabir. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul? Naik ke atas parit tadi, kemudian mengumumkan kepada seluruh para sahabatnya, inna Jabir qad sana'alakum ta'aman. Wahai para sahabatku, Jabir telah membuat hidangan bagi kita semuanya. Wa kana adaduna hina idin 30 alfan. Jumlah kita pada waktu itu ya kurang lebih 3.000 orang. Bingung kan Sayyidina Jabir, pulang ke rumah memberitahukan kepada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, sebelumnya kau beritahukan kepada Rasul atau tidak ya Jabir? Kita hanya masak untuk beberapa gelintir orang. Sahabatnya Jabir kemudian mengatakan, saya telah memberitahukan kepada baginda Kanjeng Rasul. Istrinya kemudian tenang, kalau begitu Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Betul, ketika datang ke rumah Sayyidina Jabir, Kanjeng Rasul bilang, jangan disentuh itu bejana, jangan disentuh itu panci, biar saya yang berdiri di situ. Maka saat itulah kemudian baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkan makanan kepada para sahabat dalam jumlah 3.000 para sahabat hanya dengan 3 kilo beras cukup. Dan itu adalah karomahnya baginda, mukjizatnya baginda Kanjeng Rasul ketika memegang makanan, maka makanannya jadi banyak. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab juga mengikuti. Ada orang ya minta agar rambutnya itu lebat, diusap oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Menurut Imam Ibnu Katsir, bukannya rambutnya jadi lebat, lama-kelamaan orang tersebut malah menjadi botak. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena situlah kemudian di dalam sebuah cerita, Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiynya beliau menceritakan, dulu ada seorang penyair Arab yang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang awalnya sebelum masuk Islam, beliau ini seringkali mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya. Ketika Fathu Makkah, kakaknya yang namanya Bujairah bin Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memberitahukan agar Ka'ab segera bertobat menemui Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pagi hari setelah sholat subuh, Ka'ab bin Zuhair ditemani dengan salah seorang temannya dari Bani Juhayah datang menghadap baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Nah, karena memang beliau ini seorang penyair, seorang ahli sastra, ya sekelas mirip-mirip seperti Khalil Gibran lah. Ketika bertemu dengan baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, refleks beliau kemudian memuji baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian-pujian yang melambangkan kecintaan kepada baginda Kanjeng Rasul. Sampai ketika beliau sampai kepada syairnya, innar rasula lanurun yustada'u bihi muhannatun min suyubillahi maslulu. Sampai kepada bait tersebut, sampai kepada petikan syair tersebut, innar rasula lanurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Kanjeng Rasul adalah cahaya yang dijadikan penerang kehidupan kita manusia. Muhannatun min suyubillahi maslulu. Cahayanya bagaikan kilapan pedang yang dihunus dari rangkanya. Ya. Kadisi mendengar itu Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub, indah sekali untaian syair daripada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kemudian beliau itu memberikan selimut yang digunakan beliau untuk menutupi tubuhnya karena waktu itu musim dingin, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Nah, kebetulan karena selimut tersebut adalah selimut yang lurik-lurik, maka akhirnya qasidah daripada milik qasidah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang digunakannya untuk memuji baginda Kanjeng Rasul ketika beliau masuk Islam, ini disebut dengan qaidah Banat Su'ad atau disebut dengan qasidah Burdah.
Nah, selimut tersebut ya diliriki terus oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kemanapun itu. Ketika ketemu Ka'ab bin Zubair, Sayyidina Muawiyah itu selalu menawarkan, dijual saja kepada saya, karena para sahabat juga sebenarnya ingin memiliki selimut tersebut. Akhirnya Sayyidina Muawiyah ini bilang kepada Ka'ab bin Zuhair, dijual saja kepada saya. Berapa? 10.000 dirham, 1 miliar saya berani bayarin. Ya, kalau yang ditawarin jenengan dapat selimut istimewa ditawar 1 miliar, jawaban jenengan apa? Ya sudah gampang, ini dibeli saja sama jenengan 1 miliar. Kan lumayan uang 1 miliar, kita bisa beli selimut lagi diimpor mah gitu kan. Nah, Ka'ab bin Zuhair itu tidak mau. Kemudian beliau mengatakan, la uthiru ahadan, saya tidak ingin memberikan ini kepada siapapun, karena ini adalah barang berharga yang diberikan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan ini ya tidak habis akal. Ketika Ka'ab bin Zuhair ini meninggal dunia, beliau datang kepada ahli warisnya, kemudian dibelilah selimut tersebut kurang lebih dengan nominal 2.000 dirham. Ya, 2.000 dirham itu ya jumlah yang banyak, yang fantastis pada saat itu. Ya. Ini Ka'ab bin Zuhair. Nah, burdah tersebut, selimut tersebutlah yang sampai sekarang ini masih ada, yang tersimpan di museum yang ada di Turki, yaitu Museum Topkapi Istanbul. Sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau panjenengan semuanya pengen melihat barang-barang bersejarah peninggalan daripada baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya ada di Turki kebanyakan, itu di Museum Topkapi itu. Sampai sekarang masih ada burdah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma oleh baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu juga kisah yang menarik. Al-Imam Al-Busairi. Al-Imam Al-Busairi itu kan menulis qasidah yang namanya burdah, yang diawali dengan amin tadakuri jironim bidi salimi masyaddu jam'an jaro min muklatim bidami. Kenapa gerangan engkau wahai Busairi, mata engkau bengkak, mata engkau bercucuran air mata yang disertai dengan cucuran darah, jadi air mata bercampur dengan darah. Kenapa gerangan, kesedihan apa yang kau rasakan? Amin tadakuri jironim bidi salimi, apa kau karena teringat kekasihmu yang berada di tanah di Salam? Masajtam jaro min muklatim bidami. Nah, ternyata ibu bapak sekalian, Ka'ab bin Zuhair itu waktu itu sedang terkena sakit stroke yang sulit untuk disembuhkan. Kemanapun berobat tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan sakit tersebut. Maka Al-Imam Al-Busairi ini kemudian menjadikan sholawat kepada baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi rutinitas tambahan setelah kewajiban-kewajiban pokok. Malamnya bertemu dengan baginda Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mimpi bertemu dengan baginda Kanjeng Rasul, tubuhnya ini diusap oleh baginda Kanjeng Rasul. Maka ketika beliau bangun tertidur, ternyata sakitnya beliau itu menjadi hilang. Disitulah kemudian beliau itu keluar rumah. Para sahabatnya kemudian bertanya, kamu berobat di mana ya Busairi? Kok tiba-tiba sembuh? Semalam saya mimpi bertemu dengan baginda Kanjeng Rasul. Dari situlah kemudian kerinduan yang mendalamnya diungkapkan di dalam burdahnya beliau yang disebut dengan burdah Imam Busairi. Masih ada sampai sekarang, yaitu kurang lebih 50 betan ke atas. Ini kan burdah ini kemudian dijadikan perangkat untuk mencari kesembuhan, sebagaimana Imam Busairi kena stroke membaca burdah. Dan ini yang tradisi. Kalau kita pergi ke Dubai Uni Emirat, ini kan Presiden Dubai itu biasanya setiap kali datang bulan Maulid, beliau itu selalu membaca burdah ini dari Imam Busairi ini. Ya, untuk apa? Untuk menjaga ketenangan negaranya. Dan ini di daerah-daerah Maghrib sampai sekarang ini burdahnya Imam Busairi ini kan dijadikan pegangan mereka. Bahkan di dalam beberapa riwayat, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam syarahnya, banyak orang dalam keadaan apapun ini senang baca burdah. Jadi dengan baca saja burdah kalau lagi santai di rumah. Amin tadakuri jironim bidi salimi masyadudam anjarom muklatim bidami. Baca sendiri.
Tidak harus berkelompok. Kalau berkelompok silakan. Kalau ingin sendirian nggak jadi masalah. Dan itu ternyata bisa dijadikan perangkat untuk menghilangkan. Bahkan menurut Imam Al-Bajuri ini kesulitan-kesulitan yang sedang dilanda kita salah satunya bisa dengan wasilah baca qasidahnya Al-Imam Al-Busairi, yaitu Al-Burdatul Madih bi Madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa sejarah singkat yang mungkin kita bisa potret daripada diri baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mempertegas demikian Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sifat beliau, bukan hanya fisik beliau, hal-hal yang menurut kita itu adalah sesuatu yang rendah, tetapi ketika dinisbatkan kepada baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya seperti biasa, barangkali ada ingin yang didialogkan, monggo Bapak Ibu sekalian. Monggo Haji. Terkait dengan sapa Rasulullah. Lagi. Sapa Rasulullah itu nanti akan diberikan kapan dan untuk siapa? Leres. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita ini salah memahami yang namanya syafaat. Memang ada satu pemaparan yang menarik, dan ini menurut saya yang paling netral yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang terkait tentang masalah syafaat. Jadi beliau kemudian melakukan pendekatan daripada sisi bahasanya. Beliau mengatakan demikian, syafaat itu kan dari kata syafa'a yashfa'u. Kalau secara bahasa Arab ini diarahkan kepada beberapa makna. Yang pertama, syafaat itu adalah arti genap. Genap ini kan berarti lawan daripada ganjil. Artinya kalau genap ini dia terdiri daripada dua unsur. Namanya genap, lawan daripada ganjil. Kalau ganjil satu, kalau genap kan berarti paling tidak dua, kan? Artinya ada dua unsur di situ, ada unsur A, ada unsur B. Kemudian dalam makna bahasa juga yang dimaksud dengan syafaat itu artinya menggenapkan dan juga menolongkan atau menolong, memberikan pertolongan, tetapi dalam bentuk menyempurnakan sesuatu yang telah ada. Dari situlah kemudian dikolaborasikan dengan beberapa hadis daripada baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait siapa yang berhak mendapat syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian punya kesimpulan yang menarik, dan ini menurut saya paling ideal. Jadi syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nanti fungsinya adalah untuk menyempurnakan amal-amal pokok kita. Ini kan sama seperti hadis baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu besok dihisab di hadapan Allah, maka unduru ilal ban, lihat dulu kepada hambaku. Ketika fardunya ini kurang, Allah mengatakan halahu min nawafil. Kau lihat amalan-amalan sunnahnya. Kalau misalkan amalan sunnahnya ada, fayukammalu bihi, sempurnakan dengan kesunahan-kesunahan tersebut amaliyah-amaliyah fardu yang kurang sempurna. Nah, dikolaborasikan dengan hadis itu, kemudian ditariklah satu kesimpulan oleh Prof. Quraisy Shihab. Dengan kesimpulan demikian, syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya sebagai penyempurna daripada amal kita yang kurang sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan punya amalan pokok. Sholat 5 waktu kan pokok, puasa Ramadan juga pokok. Itu dulu. Ketika pelaksanaannya, kenyataannya ada yang melaksanakan secara ideal, ada yang melaksanakan tidak secara ideal. Yang biasanya kalau saya sampaikan di dalam untayan hikmah ini kan, orang sholat itu ada yang benar-benar khusyuk, tetapi ada yang pikirannya kemana-mana, kan kurang sempurna. Ya, orang beramal ada yang benar-benar ikhlas, ada yang teringat-ingat terus. Kemarin saya infak 100.000, bulan lalu tas dia bisa infak. Tetapi itu kan kurang sempurna di dalam kacamata agama. Lah, nanti syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan sebagai penyempurna daripada amal-amal kita yang kurang sempurna, terutama adalah amalan-amalan pokok kita.
Artinya begini, tidak mungkin orang mengharap syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sementara dia tidak punya basic amalan-amalan pokok yang sempurna, yang amalan-amalan pokoknya sholat tidak, puasa Ramadan juga tidak. Giliran ditanya, apa kamu ingin masuk surga? Ya, saya ingin masuk surga dengan syafaatnya baginda Kanjeng Rasulullah. Ini sulit kalau orang yang semacam ini. Ini persis ketika Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala memberikan penafsiran kepada ayat "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Nah, Al-Imam Ibnu Abbas ini kemudian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan kelompok yang pertama itu yang dhalimul li nafsi, yang kalau sholat itu masih setengah-setengah, ya masih didiskon 5 waktu, hanya tidak mau puasa, larangan-larangan Allah masih dilanggar, kata Imam Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang yang semacam ini, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di dalam penafsirannya terhadap ayat ini, masuk surganya setelah dilucuti dosa-dosanya. Wa minhum muqtasid, orang yang berusaha ideal di dalam ibadah, yang pokok dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, tetapi tidak terlalu banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Orang inilah yang kata Imam Ibnu Abbas besok berhak mendapat syafaatnya baginda Kanjeng Rasul. Artinya kalau kita mau mengharap syafaatnya baginda Kanjeng Rasul, harus ada amal yang pokok dulu, yang wajib-wajib itu yang dilakukan. Nah, itulah yang besok berhak kemudian mendapat syafaatnya baginda Kanjeng Rasul. Ya, tentunya ditambahi dengan amalan-amalan yang lain, misalkan memperbanyak sholawat, karena itulah yang menjadikan kita semakin dekat kepada baginda Kanjeng Rasul. Jadi jangan kemudian kita ini besok dapat syafaatnya Kanjeng Rasul tapi tidak mau sholat 5 waktu, tapi nggak mau puasa. Makanya kita semuanya yang sudah berusaha terus konsisten istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah disertai dengan menjauhi larangan-larangan Allah, semoga saja dapat syafaatnya baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Itu adalah hasil ekstraksi kolaborasi antara ayat Al-Qur'an, hadis sekaligus pemaknaan secara bahasa. Menurut saya itu jawaban yang paling ideal. Ini disampaikan oleh Pak Prof. Quraish dan menarik sekali itu. Ngaten nggih Pak niku. Monggo enten malih. Monggo Pak Haji. Cukup? Kalau cukup saya monggo. Pak Ustadz, saya mau menanyakan terkait mungkin ada salah koreksi ya. Pada saat zamannya Nabi Muhammad itu memelihara kambing. Kemudian pada zamannya Idul Adha itu Nabi Ismail digantikan dengan kambing. Yang pernah saya pelajari itu hampir semua Nabi itu memelihara kambing. Nah, itu dari situ apakah hewan kambing itu adalah hewan yang diistimewakan oleh Allah? Karena kan yang saya perhatikan itu selalu kambing. Kadang kita juga ada istilah habis makan kambing kolesterol tinggi gitu. Nah, itu kambing ini hewan yang diistimewakan kalau menurut Anda. Nah, ini kalau misalnya menurut Ustaz terkait dengan kambing tersebut, apakah hewan yang diistimewakan atau memang adanya saat itu kambing? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Memang betul hampir semua nabi itu memang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembala kambing. Memang kalau kita melihat literasi Al-Quran dan hadis, memang tidak ada satu pernyataan pun untuk mengistimewakan satu hewan tertentu di dalam Al-Quran. Itu kan tidak ada. Makanya kan ketika orang Yahudi dan Nasrani itu mengistimewakan sapi, itu kan itu ditegur oleh Al-Quran. Jadi ditegur betul oleh Al-Quran. Dari situlah kemudian tidak ada keistimewaan terkait tentang masalah hewan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kan hewan-hewan yang berbahaya kemudian di dalam syariat itu kan diperbolehkan untuk dibunuh. Artinya tidak ada keistimewaan. Kenapa? Karena kimah daripada sesuatu di hadapan Allah ini adalah terkait tentang masalah kondisi hati. Makanya kan ketika Allah menilai kita manusia itu kan tidak secara fisikal, tapi yang dinilai adalah kualitas hatinya. Itu pernyataan dari dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari literasi para sejarawan, para ulama,
kenapa kemudian Nabi itu selalu dimulai dari menggembala kambing. Bahkan Nabiullah Musa juga kan akhirnya menggembala kambing juga, yang dijadikan mas kawin dari atas istrinya kepada Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang itu sebagai latihan di dalam kepemimpinan. Para ulama ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau orang itu sudah bisa menggembala kambing, ini berarti dia punya bakat di dalam kepemimpinan. Karena kambing itu kan hampir mirip seperti bebek. Kalau diarahkan kemana, kambing kan selalu bergelombol. Nah ini ada yang mengatakan itu adalah bentuk latihan daripada awal kepemimpinan. Maka para nabi itu. Selain itu, karena memang tadi seperti yang jenengan sampaikan, memang kultur bangsa Arab ini dulu itu kan sebagai seorang pengembala hanya dua profesinya. Kalau enggak bertani, berternak, ya berdagang. Dulu ekonomi zaman dulu itu hanya sektor ini kan. Makanya ketika turun di ila figuration ila bihim rekhlata syita iwa soyib, itu kan menggambarkan perjalanan dagang dari kota Madinah menuju kota Syam. Ya, kemudian ketika Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ini kan menggambarkan bagaimana kultur bangsa Arab waktu itu adalah orang yang memang senang bergembala. Dan juga hanya tiga, jadi hanya tiga sektor itu. Itu artinya memang karena pada waktu itu memang seperti itu. Jadi ingatan Mbak Ali, yang ada di dalam literasi sejarah semacam itu. Tapi terkait tentang keistimewaan tersendiri itu tidak ada. Makanya yang tadi saya sampaikan, sapi dimuliakan malah ditegur. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.